Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. Saudara calon pengantin yang berbahagia, pada hari ini Minggu tanggal 21 Juli 2024, saudara berdua berbenana dengan salaman. Pada pagi ini adalah pagi yang bersejarah bagi kalian berdua. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ridho dari kedua orang tua, dan insya Allah dukungan doa dan restu dari semua yang hadir. Pada kesempatan ini, kalian akan melaksanakan sebuah perjanjian yang istimewa, sebuah perjanjian yang suci dan mulia. Islam menempatkan nikah sebagai sesuatu yang agung dan mulia, karena nikah adalah bagian dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga sunnah para nabi Rasulullah terdahulu. Nabi sendiri menyatakan nikah menjadi penyelamat separuh iman bagi mereka yang telah menikah. Tinggal menyelamatkan separuh sisanya bagi kita sebagai muslim. Nikah adalah bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laksanakanlah oleh kalian berdua pernikahan ini dengan penuh keikhlasan, semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara pengantin yang berbahagia, perjanjian nikah oleh Al-Quran disebut dengan kata mitsaqan ghalidha,
yaitu sebuah perjanjian yang suci dan sekaligus perjanjian yang berat. Meskipun perjanjian ini hanya diucapkan, qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahri madkunat, dan saya terima nikahmu dan kawinnya si bulan, tetapi makna dan hakikatnya besar karena saat ijab terucap tidak hanya manusia yang menyaksikan, malaikat pun menyaksikan, bahkan arasy berguncang karena beratnya perjanjian ini. Jika sang suami gagal dalam menjalankan perjanjian itu, maka balasannya adalah neraka. Sekali lagi, jika sang suami gagal dalam melaksanakan perjanjian ini, maka balasannya adalah neraka. Maka andai sang istri menghisap darah dan nanah dari hidung suaminya, itu belum cukup untuk menebus pengorbanan sang suami. Di dunia ini hanya ada 3 perjanjian yang sangat berat yang diabadikan dalam Al-Quran. Saudara calon pengantin yang berbahagia, nikah dalam Islam tidak hanya menghalalkan perbuatan yang semula haram, tapi nikah juga bisa mengharamkan sejumlah perbuatan yang semula halal. Di satu sisi, nikah dapat melahirkan sejumlah kebebasan yang tidak kita peroleh sebelum akad nikah. Tapi dalam waktu yang sama, nikah pun melahirkan sejumlah keterikatan dan keterbatasan. Nikah dapat melahirkan sejumlah hak istri atau suami. Saudara pengantin yang berbahagia, nikah melahirkan sejumlah kewajiban. Biasanya sebuah rumah tangga menjadi tidak harmonis kalau istri atau suami cuma bisa menuntut hak tapi tidak dapat melaksanakan kewajiban dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, laksanakan oleh kalian berdua kewajiban sebagai suami, kewajiban sebagai istri dengan penuh kesungguhan dan sekaligus ketulusan, supaya semua proses membangun rumah tangga menjadi bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa kali Al-Quran memberikan gambaran tentang keluarga yang ideal. Antara lain tercantum dalam doa Ibadur Rahman dalam surat Al-Furqan, dan baik menjadi doa kalian berdua, yaitu Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rumah tangga yang ideal adalah rumah tangga yang istri, suami dan kelak keturunan menjadi qurrata a'yun, sosok pribadi yang menyenangkan, yang mengesankan. Berikan yang terbaik kepada istri atau suami, walaupun ia tidak memberikan yang terbaik kepada kita. Sampaikan ujaran-ujaran yang menyenangkan, membahagiakan dan menenangkan, tentu tanpa kebohongan. Hindari ujaran-ujaran yang dapat menyakitkan dan menyinggung perasaan rumah tangga kita. Akan semakin harmonis apabila suami istri dan kelak keturunan memiliki semangat kompetitif dalam ketakwaan lil muttaqina imama. Dan rumah tangga kita akan semakin nikmat dan berkah apabila rumah tempat tinggal kita syarat dengan keberkahan, dikemas dalam doa dalam surat Al-Mu'minun ayat 29. Wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rumah tangga tidak akan berkah, rumah tidak akan berkah kalau di rumah banyak pertengkaran. Rumah tidak akan berkah kalau di rumah banyak kepalsuan. Rumah tidak akan berkah kalau di rumah banyak kebohongan. Rumah tidak akan berkah kalau di rumah banyak ketidakjujuran. Dan rumah akan semakin berkah kalau rumah dihiasi oleh sholat. Rumah akan semakin berkah kalau nama Allah Subhanahu wa Ta'ala sering disebut di rumah itu.
Saudara calon pengantin yang berbahagia, Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang tadi telah dibacakan memberikan gambaran keluarga yang ideal. Itu adalah apabila di tengah keluarga tercipta sakinah, mawaddah, warahmah, rumah tangga yang tentram, tenang, damai, dan terjalin cinta kasih. Kalian berdua punya kewajiban untuk merawat, melestarikan, dan meningkatkan kualitas cinta kalian antara suami istri. Cinta kalian kepada istri harus lebih daripada kalian sebelum menjadi istri dan sebelum menjadi suami. Orang sering mengatakan dengan cinta yang ruwet terus ringan, yang sulit menjadi mudah, bahkan yang jauh terasa dekat. Dan jangan lupa, kalian harus siap menerima realitas, karena istrimu manusia biasa, karena suamimu manusia biasa. Pasti ada sejumlah kekurangan. Kamu yakin, saudara, istri kamu tidak akan sesoleh Siti Khadijah Kubra? Begitupun sebaliknya. Salamah, kamu yakin suamimu tidak akan sesoleh Ali bin Abi Thalib? Akan tetapi rumah tangga itu menjadi harmonis kalau kelemahan yang ada pada istri dapat dilengkapi oleh keunggulan, kelebihan yang ada pada suami, dan tentu sebaliknya. Kekurangan yang ada pada suami dapat dilengkapi dan disempurnakan pada kelebihan yang ada pada istri. Saudara calon pengantin yang berbahagia, membangun rumah tangga itu adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian tidak boleh lupa apa yang diajarkan oleh agama kepada kita. Kawal rumah tangga kalian dengan doa, demi doa tekadkan oleh kalian, tiada doa tanpa disertai untuk istri atau suami. Ketika kalian bersimpuh di atas sajadah sebelum sholat atau sesudah sholat, kalian memohon sesuatu, sertakan permohonan kebaikan itu untuk istri atau suami. Ketika kalian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sertakan permohonan ampun untuk istri atau suami. Nyatakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, seandainya Kau berkenan mengampuni dosa kami, maka istriku, suamiku lebih berhak untuk menerima ampunan darimu. Seandainya berkenan memasukkan aku ke surgamu, istriku, suamiku lebih pantas memasuki surgamu. Begitu dan seterusnya. Doa adalah senjata ampuh untuk seorang mukmin, terutama sang suami. Nabi menyatakan seandainya di dunia ini dibolehkan manusia sujud kepada manusia yang lain, maka paling pantas adalah istri sujud kepada suami. Saudara calon pengantin yang berbahagia, rumah tangga adalah bagian dari kehidupan duniawi yang serba fana. Kehidupan duniawi tidak hanya diwarnai oleh senyum gembira dan gelak ketawa. Jalan yang kita lalui sering tidak seindah apa yang kita bayangkan. Jalan yang kita lalui sering tidak sesuai dengan harapan. Keterpaduan antara ketiga sifat esensial dalam kehidupan berkeluarga, yaitu sakinah, mawaddah, warahmah, merupakan salah satu kunci keberhasilan membina kehidupan keluarga, dan mahkota pernikahan kalian tidak akan dapat dilunturkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala membekali para pasangan tidak cukup dengan hanya mawaddah, atau tidak cukup hanya dengan sakinah, tidak cukup dengan rahmah. Allah membekali pasangan harus dengan tiga-tiganya. Kalau hanya dengan mawaddah, membangun rumah tangga tidak akan tercapai. Begitupun hanya dengan rahmah, membangun rumah tangga tidak akan tercapai, dan seterusnya. Saudara calon pengantin yang berbahagia, semoga saudara mempelai berdua khususnya dan kita semua dapat mengambil dari khutbah nikah yang singkat ini. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.